Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Injil yang kita dengar mengisahkan tentang perutusan para murid, sejumlah 70 murid, dan diutus dua-dua. Diutus kemana? Diutus ke wilayah-wilayah yang beresiko. Resiko itu yang seperti apa? Resiko itu bisa jadi nyawanya akan hilang, jiwanya akan hilang, alias kematian. Nah, para murid diutus bukan untuk menuju kepada kematian itu tadi, menuju kepada penderitaan itu tadi, tapi diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan karena itu resiko yang harus ditempuh adalah nyawanya. Itu yang diutus 70 murid. Pertanyaannya adalah, apakah berlaku hanya untuk 70 murid itu? Tidak. Nyatanya Paulus yang kita dengar kisahnya dalam bacaan pertama tadi menceritakan sepenggal perjalanannya dan bagaimana kisahnya dalam perjalanan itu. Salah satu yang disebut di sana adalah Lukas bersama dengan Paulus. Ngapain mereka? Mereka adalah pelayan-pelayan untuk mewartakan sabda Tuhan. Nah, apakah berhenti sampai Paulus? Tidak. Langsung saja jujuk pada zaman sekarang. Kita, saya dan Anda semua juga diutus. Diutus kemana? Diutus untuk masuk dalam wilayah-wilayah yang beresiko. Itu artinya apakah kita mencari penderitaan, mencari kesusahan? Tidak. Kesusahan dan penderitaan itu bagian dari pelayanan-pelayanan yang kita emban. Kita ini semua umumnya di gereja pengennya duduk manis, begitu kan? Keterlibatan apapun pengennya tidak mau. Tapi lihatlah, hanya segelintir umat kita yang mau mengambil wilayah-wilayah yang beresiko itu. Tidak harus menuju kematian, tidak. Tapi kehilangan sebagian waktu untuk keluarga, kehilangan sebagian tenaga untuk pelayanan, kehilangan yang lain yang barangkali bisa jadi melelahkan dan bahkan mengecewakan. Tidak ada satupun pelayan kita, pengurus-pengurus di tempat kita
yang belum pernah kecewa dalam hal pelayanan. Kemarin dalam rekoleksi Dewan Paroki juga muncul kekecewaan dalam pelayanan. Keputusasaan dalam pelayanan karena menghadapi umat yang beraneka macam karakter. Tetapi selalu ada pengalaman positif di situ. Ada yang mengatakan ini juga tugas pelayanan. Kata-kata ajaib itu, pelayanan itu kerap kali bisa meneguhkan dalam semua resiko-resiko yang harus ditempuh. Poinnya adalah untuk menjadi utusan tidak harus menjadi 70 murid yang dulu diutus oleh Yesus. Tetapi ketika kita berani menanggung resiko masuk wilayah ketidaknyamanan, ya, kita itu pengennya nyaman, tidak mau itu, tidak mau ini, pengennya dilayani. Dan besok akan masuk Natalan, sudah membentuk panitia. Lihatlah panitia Natal, biasanya yang repot. Tetapi umat yang dilayani biasanya itu akan nyacat, nyatur, dan komentar. Tetapi ketika diminta untuk menjadi panitia, sama sekali tidak mau. Mari kita memasuki wilayah-wilayah yang tidak nyaman, yang beresiko. Resikonya adalah menuai komplain, menuai caci maki, menuai apapun yang kadang menyakitkan, kadang meletihkan. Tapi itulah perutusan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.